5541. Ketika 5 penguasa wilayah di kejauhan bergerak, semua orang di kapal perang segera memperhatikan dan berbalik untuk melihat. Di antara 5 anak muda, seorang pria muda mengenakan jubah putih dan bahkan rambutnya seputih salju berkata dengan ekspresi tegas, seorang master klan tinta hitam telah mengambil tindakan. Kekuatan ini, itu adalah penguasa wilayah. Wanita muda lain yang berdiri di sampingnya, juga berpakaian putih tetapi dengan rambut hitam panjang, mengangguk. Ada lebih dari 1, setidaknya 3, mungkin lebih. Gadis berambut hitam ini cukup manis, dan penampilannya sangat mirip dengan Yang Kai. Apakah pesta berburu mengungkap keberadaan mereka? Di antara 5 anak muda, seorang pemuda sederhana dan tampak jujur datang ke sisi kapal dengan ekspresi sedikit khawatir. Selama beberapa hari terakhir, ada banyak pemburu tersembunyi yang mengungkap keberadaan mereka, menyebabkan klan tinta hitam mengejar mereka. Namun, klan tinta hitam yang telah mengambil tindakan paling banyak berada di tingkat tuan feodal. Beberapa hari terakhir ini, mereka telah menyelamatkan banyak pemburu dari klan tinta hitam, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang penguasa wilayah mengambil tindakan, dan itu lebih dari 1. Dengan penguasa wilayah secara pribadi mengambil tindakan, aku khawatir mereka tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Berdiri di samping pria muda yang sederhana dan jujur ini adalah seorang wanita dengan ekspresi dingin dan arogan. Ekspresinya dingin dan jauh, dan hanya ketika dia melihat pria muda yang jujur itu, jejak kelembutan melintas di matanya. Apakah kita akan menyelamatkan mereka? Di antara 5 anak muda, pemuda terakhir dengan rambut rata bertanya dengan penuh semangat, kami belum bertarung dengan penguasa wilayah, kakak senior sulung, ayo selamatkan mereka. Kalimat terakhir ditujukan kepada pemuda yang tampak jujur. Manusia batu kecil yang telah menatap kehampaan selama ini tiba-tiba melompat ke atas kepalanya dan memukul-mukul dadanya, mengeluarkan raungan keras saat niat bertarungnya melonjak. Selamatkan mereka. Pemuda yang tampak jujur itu berkata dengan tegas, senior, ubah arah dan ayo selamatkan mereka. Klon bisi tidak bisa diganggu dengannya. Tuan yang terhormat ada di sana, apakah menurut Anda dia membutuhkan Anda untuk menyelamatkannya? Meskipun dia belum menemukan situasi di sini, lebih penting bagimu untuk meninggalkan wilayah kerinduan. Jika dia mengetahui bahwa kalian semua telah datang ke sini, tuan tua ini tidak akan dapat menjelaskan dirinya sendiri. Melihat klon bisi tetap tidak bergerak, bukan saja dia tidak menunjukkan niat untuk menyelamatkan orang-orang, tetapi malah secara bertahap bergerak semakin jauh. Pemuda yang tampak jujur dengan cepat berkata, senior, bukan ke arah ini, itu ke arah itu. Petik 2. Sementara dia masih berteriak, wanita dingin dan arogan itu sudah melompat dari kapal perang dan bergegas menuju sumber keributan. Pemuda dengan rambut rata segera menjadi bersemangat dan berteriak, kakak senior kedua, tunggu aku. Begitu dia selesai berbicara, dia mengejar kakak senior kedua dengan kecepatan yang sangat cepat. Si manusia batu kecil ingin menjambak rambutnya, tetapi pemuda dengan rambut rata tidak memiliki rambut untuk dijambak, jadi dia hanya bisa memegang telinganya untuk mencegah dirinya terlempar. Jangan gegabah. Pemuda yang tampak jujur dengan cepat berteriak, tetapi saudara muda dan saudari mudanya sudah melarikan diri jauh, jadi dia dengan cepat mengejar mereka. Bibi kecil, ayo pergi juga. Pria muda dengan jubah putih dan rambut putih berteriak dan terbang bersama dengan wanita muda di sampingnya. Binatang kuno yang sedang beristirahat dengan mata tertutup tiba-tiba berdiri, dan gadis kecil yang sedang membelai bulunya naik di punggungnya. Pada saat berikutnya, api meledak dari kaki binatang kuno dan membubung ke langit. Sebelum pergi, gadis kecil itu tidak lupa menggendong anak laki-laki dan perempuan itu. Dalam sekejap mata, kapal perang bisi kosong. Anda, klon bisi ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia telah merencanakan untuk secara diam-diam membawa orang-orang kecil ini ke gerbang domain dan dengan cepat meninggalkan wilayah kerinduan, tetapi siapa yang tahu orang-orang kecil ini akan sangat impulsif. Ini buruk, ini sangat buruk. Dia tahu dia seharusnya tidak membawa mereka pergi dari Star Boundary, dan dia kesal karena dia terlalu berhati lembut saat itu, percaya bahwa mereka hanya keluar untuk bepergian dan mengalami pemandangan surga. Sekarang, mereka semua telah meninggalkannya sendirian dengan kapal perangnya. Klon bisi juga sangat khawatir. Tak berdaya, dia hanya bisa dengan cepat mengubah arah dan mengejar mereka sambil mengirim pesan ke klonnya yang lain, apa yang terjadi di sana? Kenapa kamu tiba-tiba berkelahi? Petik 2. Sisi lain menjawab, kami bertemu 5 penguasa wilayah, tidak apa-apa. Klon bisi tercengang, bagaimana bisa 5 penguasa wilayah masih baik-baik saja? Cepat bersembunyi, tuan wilayah ini tidak bisa dianggap enteng,
Semuanya adalah tuan wilayah bawaan, masing-masing sebanding dengan master ras manusia orde ke-8 teratas. Petik 2. Tidak perlu, itu hanya 5 penguasa wilayah. Klon bisi tertegun sejenak, diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki kebiasaan membual. Bagaimana situasi dengan tiruannya di sana? 5 penguasa wilayah, tidak dianggap apa-apa. Dari kelihatannya, dia sama sekali tidak menempatkan kelima penguasa wilayah di matanya. Bahkan jika tubuh utamanya datang, dia mungkin hanya bisa berurusan dengan satu penguasa wilayah. Jika 2 orang bergabung, dia pasti akan dirugikan. Tentu saja, bisi mahir dalam pertahanan, bahkan jika dia tidak mampu mengalahkan 2 penguasa wilayah, melindungi dirinya sendiri tidak akan menjadi masalah. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak tentang hal itu dan hanya bisa berkata, orang-orang kecil semuanya telah melindas, jangan biarkan sesuatu terjadi pada mereka. Pihak lain bertanya, berapa banyak anak kecil yang datang? Klon bisi menghela nafas dan tanpa daya berkata, Yang Xiao, Yang Sui, 3 murid Yang Kai, Xiao Xiao, Qiongqi, Liu Yan, Little Red, Little Black. Sisi lain jelas terkejut, apakah mereka semua datang ke sini? Ini semua adalah orang-orang kecil dari Star Boundary yang tetap tinggal. Klon bisi berkata tanpa daya, itu benar, jika sesuatu terjadi, kami tidak akan dapat menjelaskan kepada Yang Kai. Ya, kami tidak akan dapat menjelaskannya. Jika orang-orang kecil ini membunuh jalan keluar, mereka pasti akan bertemu Yang Kai. Jika Yang Kai bertanya kepada mereka bagaimana mereka berakhir di wilayah kerinduan, bagaimana dia akan menjelaskan? Semakin banyak klon bisi memikirkannya, semakin lelah dia. Dia adalah seorang lelaki tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang dia sudah tua, dia masih harus merawat seorang anak untuk orang lain. Kuncinya adalah masa depan tidak optimis. Pihak lain jelas tidak memiliki kekhawatiran seperti itu, malah merasa sedikit bersemangat, bagus mereka datang. Katakan pada mereka untuk tidak mengekspos diri mereka sendiri untuk saat ini, kita mungkin membutuhkan kerja sama mereka untuk membunuh musuh. Klon bisi berseru, bunuh para penguasa wilayah itu. Bagaimana klon ini berakhir dengan kebiasaan buruk seperti itu? Tidak diketahui dari siapa dia mempelajarinya, tetapi meskipun kekuatan orang-orang kecil ini tidak buruk, ketika mereka bergabung, mereka paling banyak bisa berurusan dengan satu penguasa wilayah. Ada total 5 di sana, jika mereka menghadapi musuh yang begitu kuat, mereka hanya bisa berlari sejauh yang mereka bisa. Bunuh penguasa wilayah. Percayalah padaku, kata pihak lain dengan tegas. Klon bisi tidak tahu harus berkata apa. Mereka berdua adalah klon dari tubuh utama, jadi tidak ada yang namanya, kamu dan aku, tapi kuncinya adalah dia tidak tahu dari mana klon ini berasal. Namun, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa memilih untuk mempercayai pihak lain, yang juga dirinya sendiri. Adapun cara memanggil orang-orang kecil itu kembali, itu sederhana. Sebelumnya, mereka tidak tahu bahwa Yang Kai lah yang menyebabkan gangguan, jadi mereka semua berpikir bahwa pemburulah yang telah mengungkap keberadaan mereka. Selama dia mengatakan yang sebenarnya, dia secara alami bisa memanggil orang-orang kecil itu kembali. Untuk mencegah keberadaan mereka terungkap, klon bisi dengan cepat mengirimkan transmisi suara, dan seperti yang diharapkan, sosok yang bergegas ke depan dengan cepat berhenti dan kembali ke kapal perang. Jubah putih dan pemuda berambut putih, Yang Xiao, bertanya dengan heran, senior, apakah ayah asuh ada di depan? Zhao Yebai yang tampak jujur bahkan lebih bersemangat, apakah itu benar-benar tuan yang terhormat? Meskipun yang lain tidak mengajukan pertanyaan, mata semua orang dipenuhi dengan kejutan dan antisipasi. Ya, Yang Kai ada di sini dan para penguasa wilayah itu mengejarnya, jawab tiruan bisi. Zhao Ya yang dingin dan arogan segera mengeluarkan tombak panjang, rambutnya yang indah berkibar tertiup angin, tetapi niat membunuhnya tidak terkendali, mereka berani. Saya ingin membantu guru. Xiao Xiao, yang berdiri di atas kepala Suyi, tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan melompat-lompat, menyebabkan Suyi merasa pusing. Melihat Zhao Ya hendak menyerang lagi, tiruan bisi dengan cepat berkata, luangkan waktumu, Yang Kai ingin kamu tidak mengekspos dirimu untuk saat ini, dia mungkin membutuhkanmu untuk bekerja sama dengannya untuk membunuh musuh. Inilah yang dikatakan klon lain, tetapi dalam keadaan saat ini, sulit untuk menjelaskan terlalu banyak. Anggap saja sebagai kata-kata Yang Kai, klon lainnya juga akan menjelaskan situasinya kepadanya. Zhao Ya tidak berani melanggar perintah guru terhormatnya. Mendengar ini, dia perlahan-lahan menarik niat membunuhnya dan menoleh untuk melihat ke kejauhan, merasa bahwa keributan itu menjadi lebih intens. Liu Yan, yang menunggangi punggung Qiongqi, mengerutkan kening dan berkata, Tuan tua,
meskipun guru sudah memiliki kultivasi tahap Open Heaven Orde ke-8, tampaknya ada banyak penguasa wilayah di sana. Bisakah guru menangani mereka? Yang Kai adalah Orde ke-8, dan semua orang tahu tentang dia. Lagi pula, ketika dia kembali dari medan perang tinta, dia telah mengunjungi tanah Void dan bertemu dengan BC. Setelah itu, BC membawa para kultivator dari tanah Void kembali ke Star Boundary, dan berita ini juga menyebar ke semua orang di Star Boundary. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Yang Kai telah melakukan banyak hal dalam beberapa dekade terakhir, termasuk membunuh 3 penguasa wilayah di medan perang Nether misterius. Ini baru terjadi baru-baru ini, dan sebagai pemburu nomaden, informasi mereka terbatas. Klon BC terbatuk ringan, apakah kamu tidak mengerti kemampuan tuanmu? Karena dia berkata begitu, dia harus percaya diri. Liu Yan memikirkannya dan setuju. Karena guru bertindak sedemikian rupa, dia pasti memiliki alasannya sendiri. Dia tidak perlu terlalu memikirkannya dan hanya mendengarkannya. Sekelompok orang segera tenang dan klon BC menghela nafas panjang. Dia akhirnya keluar dari masalah, tetapi apa yang harus dilakukan selanjutnya bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Mengaktifkan teknik rahasianya, dia menarik auranya dan diam-diam terbang ke depan. Tidak hanya pertahanan BC yang sangat baik, kemampuannya untuk menyembunyikan auranya juga salah satu yang terbaik di dunia. Jika bukan karena ini, karena banyak master telah melewati Voidland selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin tidak ada dari mereka yang menemukan kekurangan? Tidak sampai Yang Kai memasuki Voidland, garis keturunannya mengganggu BC yang sedang tidur. Alasan mengapa setiap orang dapat bepergian dengan bebas di berbagai domain besar selama bertahun-tahun sebagian karena kekuatan mereka yang luar biasa dan sebagian karena perlindungan BC. Setelah membunuh klan tinta hitam, yang perlu mereka lakukan hanyalah bersembunyi di kedalaman kehampaan, dan bahkan jika klan tinta hitam memobilisasi pasukan mereka, akan sulit untuk menemukan mereka. Pada saat yang sama, di kehampaan yang jauh di depan mereka, Breaking Dawn, dan papan kapal perang BC oleh Yurumeng dan yang lainnya saat ini sedang dibombardir oleh penguasa wilayah. Untungnya, apakah itu Breaking Dawn atau kapal perang BC, keduanya memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Selama mereka tidak terus-menerus diserang oleh penguasa wilayah, mereka tidak akan memiliki masalah untuk sementara waktu. Saat klon BC menghindari serangan penguasa wilayah, dia diam-diam mengirim pesan ke Yang Kai untuk memberitahu dia tentang situasi di sisi lain. 5542. Yang Xiao, Yang Sui, ketiga muridnya, Xiao Xiao dan Liu Yan, Qiongqi, Little Red, dan Little Black juga berada di wilayah kerinduan. Setelah mengetahui berita ini, Yang Kai sangat terkejut sehingga dia hampir mengekspos auranya, tetapi dia dengan cepat menenangkan diri. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk menyelidiki mengapa anak-anak kecil ini berada di wilayah kerinduan. Tidak akan terlambat untuk membicarakannya nanti, hal terpenting sekarang adalah membunuh penguasa wilayah ini. Berpikir sejenak, Yang Kai mengirim transmisi suara, "Senior, bagaimana kekuatan mereka sekarang?" Setelah kembali dari medan perang tinta, Yang Kai belum pernah ke Star Boundary. Selain Little Red dan Little Black, yang pernah dia temui sekali di Voidland, dia belum pernah melihat yang lain selama hampir 1000 tahun. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana kultivasi mereka. Namun, jika seseorang memiliki keberanian untuk menjadi pemburu nomaden, kekuatan mereka tidak akan terlalu lemah, terutama ketiga muridnya. Yang Kai sangat percaya pada mereka. Klon BC mengirim transmisi suara, Yang Xiao mengikuti klan naga ke tanah leluhur roh ilahi, dan ketika dia kembali, dia sudah menjadi Ordo ke-7. Yang Sui telah menjadi Orde ke-6 selama bertahun-tahun sekarang, dan dia seharusnya mencapai puncak wilayahnya. Adapun 3 murid Anda, semuanya telah mencapai tahap Open Heaven Orde ke-7 secara langsung. Petik 2. Meskipun semua murid di alam semesta kecil Void Dojo Yang Kai memiliki sebagian dari warisannya, hanya Zhao Yebai, Zhao Ya, dan Sui yang menjadi murid pribadinya. Ketiga bocah kecil ini mewarisi 3 tao besar terkuatnya, ruang, tombak, dan waktu. Di antara 3 murid, jika seseorang membandingkan bakat mereka, murid kedua, Zhao Ya, tidak diragukan lagi akan menjadi yang terkuat. Kecepatan kultivasinya bisa dikatakan telah meningkat dengan pesat. Ketika dia berkultivasi di alam semesta kecilnya, Yang Kai telah memintanya terus-menerus untuk menekan kultivasinya, atau dia tidak akan mendapatkan dukungan pohon dunia ketika dia pergi ke Star Boundary. Faktanya, ada banyak kultivator yang keluar dari Void Dojo, banyak di antaranya telah mencapai Orde ke-7 secara langsung, tetapi Yang Kai belum pernah melihat siapapun yang dapat dibandingkan dengan Zhao Ya dalam hal bakat kultivasi.
Dia adalah seorang kultivator yang secara alami cocok untuk kultivasi, jadi tidak peduli apa jenis teknik kultivasi atau teknik rahasia itu, dia dapat dengan cepat menguasainya. Ini adalah monster sejati di antara monster. Su Yi sedikit lebih rendah dari Zhao Ya, tetapi dia juga sangat luar biasa. Yang jarang adalah dia memiliki kompatibilitas tinggi dengan Dao of Time. Zhao Yebai adalah yang terburuk. Untuk bersikap sopan, dia biasa-biasa saja, tetapi terus terang, dia membosankan. Namun, di antara tiga murid, yang menurut Yang Kai paling tinggi adalah Zhao Yebai. Menjadi biasa dan membosankan berarti dia akan dapat lebih fokus pada kultivasi dan memperkuat fondasinya. Semakin kokoh fondasinya, semakin jauh seseorang dapat melangkah. Meskipun dia lamban, dia memiliki rasa yang tajam tentang Dao of Space dan sangat mahir dalam hal itu. Sebelum Yang Kai pergi ke medan perang tinta, dia telah mengirim ketiga muridnya kembali ke Star Boundary. Setelah bertahun-tahun, berkat sub pohon Star Boundary, Istana High Heaven telah menginvestasikan banyak sumber daya, memungkinkan mereka untuk maju ke Orde ke-7 secara langsung beberapa ratus tahun yang lalu. Jika ini di masa lalu, itu akan menjadi harta paling berharga dari semua Paradise dan Cave Heaven, bibit yang baik untuk leluhur tua Orde ke-9 di masa depan. Tidak peduli siapa itu, mereka akan dibesarkan sebagai penerus. Pada saat inilah umpan balik sub pohon Star Boundary begitu besar sehingga generasi muda yang mampu menerobos ke Orde ke-7 terus muncul, menyebabkan bibit muda yang menjanjikan yang memiliki kesempatan untuk mencapai Orde ke-9 ini menjadi kurang menakjubkan. Meski begitu, setiap kultivator yang langsung menerobos ke Orde ke-7 akan menerima perhatian terbesar dari Cave Heaven dan Paradise dan kultivasi terbaik, karena semuanya adalah harapan masa depan ras manusia. Liu Yan, Xiao Xiao, dan Qiongqi semuanya memiliki garis darah roh ilahi dan telah berkultivasi di tanah leluhur roh ilahi sebelumnya. Sekarang, garis keturunan mereka murni, sebanding dengan ras manusia Orde ke-7. Namun, mereka semua adalah roh ilahi, jadi mereka secara alami lebih kuat dari Orde ke-7 ras manusia pada umumnya. Adapun Little Red dan Little Black, karena mereka memiliki garis keturunan campuran, mereka tidak memenuhi syarat untuk pergi ke tanah leluhur roh ilahi dan telah berkultivasi di sisi bisi, jadi mereka sedikit lebih lemah, hanya setara dengan manusia Orde ke-6. Ada 10 orang di kapal ini, total 7 Orde ke-7 dan 3 Orde ke-6. Jika seseorang memasukkan klon bisi, bahkan jika mereka bertemu dengan penguasa wilayah bawaan, mereka akan memiliki kemampuan untuk bertarung. Mereka telah menjadi pemburu nomaden selama lebih dari 1 dekade sekarang, dan dapat tetap aman dan sehat berkat perlindungan klon bisi dan juga karena kekuatan mereka sendiri. Jika kekuatan sendiri tidak mencukupi, tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana orang lain mencoba melindungi mereka. Sebelum bisi setuju untuk membawa mereka keluar, apakah dia benar-benar tidak melihat niat mereka? Hanya saja bisi juga merasa bahwa bunga yang ditanam di rumah kaca tidak banyak berguna. Dunia berada dalam kekacauan sekarang, dan sulit untuk tumbuh di balik pintu tertutup. Bepergian dan bertarung dengan klan tinta hitam tidak diragukan lagi merupakan pengalaman yang baik, tetapi ada terlalu banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan dalam pasukan besar, jadi menjadi pemburu jauh lebih nyaman. Setelah mengetahui tentang pertumbuhan anak nakal kecil ini dari tiruan bisi, Yang Kai cukup senang. Dia bukan satu-satunya yang menjadi lebih kuat, bocah-bocah kecil itu juga menjadi lebih kuat, dan semua manusia bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Masa depan ras manusia sangat menjanjikan. Dengan penguatan yang begitu kuat tiba-tiba muncul, Yang Kai merasa bahwa dia bisa sedikit memperbaiki rencananya. Mungkin dia bisa mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kepada bocah-bocah kecil ini betapa kuatnya penguasa wilayah bawaan. Mereka mungkin belum pernah bertarung dengan penguasa wilayah sebelumnya. Berpikir demikian, dia mengirim transmisi suara. Detik berikutnya, kedua kapal perang segera berpisah dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Melihat ini, 5 penguasa wilayah yang mengejar mereka juga berpisah tanpa ragu-ragu, 2 penguasa wilayah di kapal perang bisi dan 3 di pihak Breaking Dawn. Bagi 5 penguasa wilayah, 2 kapal perang ras manusia di depan mereka tidak diragukan lagi adalah 2 ikan besar. Meskipun ada seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 menjaga mereka benar-benar tidak menempatkan mereka di matanya. Selama salah satu penguasa wilayah berhasil menahan kultivator ras manusia Orde ke-8, sisa ras manusia dapat dengan mudah dibantai. Mereka melakukan hal yang sama. Semuanya terkendali. Dalam sekejap mata, jarak di antara mereka telah memendek secara signifikan. Meskipun kedua kapal perang ras manusia itu cepat, mereka tidak dapat melarikan diri dari pengejaran para penguasa wilayah. Para kultivator ras manusia di kapal perang bisi juga memperhatikan hal ini,
dan setelah mengalami putaran serangan sengit lagi dari dua penguasa wilayah, penghalang cahaya pelindung di kapal perang telah terbuka berkali-kali dan hampir runtuh. Melihat kesempatan ini, salah satu penguasa wilayah tidak lagi ragu-ragu dan mengulurkan tangan besar ke arah kapal perang BC. Di bawah kekuatan Ing Force, alam semesta kehilangan semua cahaya. Kapal perang BC yang melarikan diri tiba-tiba berubah arah dan bergegas menuju dua penguasa wilayah. Tuan wilayah yang telah menyerang mendengus dingin, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tangan raksasa itu terbanting. Manusia-manusia ini jelas tahu bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini, jadi mereka bersiap untuk bertarung seperti binatang buas yang terperangkap. Dari kapal perang BC, serangkaian teknik rahasia dan kemampuan ilahi ditembakkan ke arah dua penguasa wilayah, tetapi di mata para penguasa wilayah, serangan ini tampak sangat lemah dan tidak berdaya. Master ras manusia Orde ke-7 ini tampaknya terlalu lemah. Jika semua master ras manusia Orde ke-7 berada di level ini, akan sulit bagi mereka untuk bersaing dengan Feodal Lord. Telapak tangan raksasa yang terkondensasi dari Ing Force menghantam kapal perang BC, menyebabkannya bergetar hebat. Yurumeng dan yang lainnya digeladak dilemparkan ke dalam keadaan yang menyedihkan, semua ekspresi mereka jelek. Tangan raksasa itu tiba-tiba mengepal, sepertinya ingin sepenuhnya mengendalikan kapal perang BC. Sambil tertawa panjang, dia mencoba untuk menghancurkan pertahanan battleship sekali lagi. Setelah pertahanan battleship rusak, Ing Force miliknya akan mampu menembusnya. Dia tidak siap untuk membunuh kultivator ras manusia ini. Tidak peduli apa, ini adalah 10 Master Orde ke-7. Jika dia bisa mengubah mereka menjadi murid tinta hitam, mereka akan membantunya, memungkinkan dia untuk menyamar sebagai pemburu nomaden dan membunuh atau memikat pemburu lain. Saat dia memikirkan hal ini, dia menahan diri sedikit, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan ketakutan dan kepanikan. Tuan wilayah ini segera memusatkan perhatiannya dan melihat ke arah kapal perang BC, ingin melihat bagaimana manusia ini bisa membuatnya merasa terancam. Sebelum dia bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi, fluktuasi Divine Sense yang aneh meledak, dan segera setelah itu, dia merasakan pertahanan jiwanya hancur, seolah-olah sebuah jarum telah menembus otaknya, menyebabkan dia merasakan sakit kepala yang membelah dan mengeluarkan suara tangisan menyedihkan. Tangan raksasa kekuatan tinta yang telah memenjarakan kapal perang BC segera menghilang. Pada saat yang sama, ruang di sekelilingnya berdesir saat sosok melangkah keluar dari kehampaan seperti hantu dan menusukkan tombak panjang, menyebabkan ruang menjadi kacau dan waktu mandek. Kecepatan tombaknya tidak cepat, dan penguasa wilayah, yang menderita sakit kepala yang membelah, juga melihatnya. Dia ingin menghindar, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa. Pada saat ini, semua inderanya tampaknya terpengaruh. Di sisi lain, penguasa wilayah lain yang telah berdiri di sampingnya selama ini tiba-tiba berteriak, hati-hati. Kedua penguasa wilayah mengejar kapal perang BC, salah satunya mengambil tindakan sementara yang lain berjaga. Ketika Yang Kai menyerang, penguasa wilayah yang dia targetkan mengalami pukulan berat pada jiwanya dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Di sisi lain, penguasa wilayah kedua bereaksi. Dia membuka mulutnya dan meludahkan aliran cahaya hitam ke arah Yang Kai. Sudah terlambat untuk menyelamatkan temannya, jadi dia hanya bisa menyerang. Baru pada saat inilah dia menemukan bahwa penyerang itu adalah Master Ras Manusia Orde ke-8. Dua Master Orde ke-8. Salah satunya berada di tempat terbuka sementara yang lain berada di kegelapan. 5 penguasa wilayah telah terganggu oleh 2 kapal perang ras manusia, jadi mereka tidak menyadari Orde ke-8 yang tersembunyi ini. Ini seharusnya bukan serangan yang direncanakan, kemungkinan besar adalah sesuatu yang telah diputuskan untuk dilakukan oleh ras manusia setelah mengungkapkan keberadaan mereka. Meskipun dia tidak menempatkan Orde ke-8 ras manusia ini di matanya, dia tidak menahan apapun. Jika pihak lain tidak ingin mati, dia harus menarik tombaknya sehingga dia bisa menyelamatkan temannya. Tetapi saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia salah. Menghadapi serangan habis-habisan, kultivator ras manusia Orde ke-8 ini yang tiba-tiba muncul dari bayang-bayang tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar. Sebaliknya, dia dengan kuat menusukkan tombaknya ke depan, seolah-olah dia lebih baik mati daripada membiarkan musuhnya melarikan diri. Sungguh ras manusia yang kejam. Dia kejam terhadap klan tinta hitam mereka, tetapi bahkan lebih kejam pada dirinya sendiri. Hati tuan wilayah ini bergetar, tetapi ini juga bagus. Meskipun rekannya mungkin terluka atau bahkan terbunuh, mampu mengalahkan ras manusia Orde ke-8 ini bukanlah suatu kerugian. Bagaimanapun, orang yang mati bukanlah dia. 5543. Dalam sekejap, hidup dan mati telah diputuskan.
The Soul Shattering Spike sangat kuat, dan Yang Kai telah mengalaminya berkali-kali, jadi dia kurang lebih terbiasa dengan rasa sakit jiwanya terkoyak. Setiap musuh yang terkena itu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Segera setelah itu, dia benar-benar mati. Saat aura kuat layu, semua orang di sekitarnya bisa merasakannya. Tersembunyi dalam kegelapan, sekelompok bocah kecil di kapal perang BC terkejut. Mereka telah menerima instruksi dari klon BC untuk membantu Yang Kai dalam membunuh musuh, jadi mereka semua telah bersiap untuk pertempuran sengit, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa penguasa wilayah akan mati tepat saat pertempuran dimulai. Kekuatan yang meletus dari sisi itu terlalu keras dan kacau, tetapi Dao of Time, Dao of Space, dan bahkan Dao of Spear begitu jelas, bagaimana mungkin Yang Xiao dan yang lainnya tidak menyadarinya. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan Yang Kai. Meskipun mereka hanya merasakannya dari kejauhan dan tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa tidak mereka kagumi dan sembah. Di medan perang, penguasa wilayah klan tinta hitam yang telah mengambil inisiatif untuk menyerang langsung terbunuh. Yang Kai juga mengeluarkan erangan teredam saat darah mengalir dari mulutnya. Untuk membunuhnya dalam satu pukulan, dia benar-benar menyerah pada pertahanannya sendiri dan membiarkan cahaya hitam dari penguasa wilayah kedua menembus tubuhnya. Kekuatan tinta yang kaya bertahan di sekitar lukanya dan dengan cepat merusak daging dan darahnya. Adapun penguasa wilayah, dia terkejut sekaligus gembira. Meskipun dia tahu bahwa temannya tidak akan memiliki akhir yang baik, disergap oleh seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 pada jarak yang begitu dekat, bahkan jika dia tidak mati, dia setidaknya akan terluka parah, tetapi dia masih terkejut bahwa temannya telah dibunuh dengan begitu mudah. Untungnya, dia juga telah melukai ras manusia Orde ke-8 ini. Mengambil keuntungan dari kelemahan Yang Kai untuk mengambil nyawanya, penguasa wilayah ini sekali lagi mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Yang Kai, tidak menunjukkan belas kasihan. Dia tidak berniat menggunakan transformasi tinta pada ras manusia Orde ke-8 ini, karena tidak mudah menggunakan transformasi tinta pada Orde ke-8. Selama bertahun-tahun, ketika klan tinta hitam dan ras manusia bertarung, jumlah Master Orde ke-8 bertinta dapat dihitung dengan jari seseorang, dan kebanyakan dari mereka telah ditinta secara pribadi oleh Raja Kerajaan. Meskipun penguasa wilayah cukup kuat, tidak mungkin bagi mereka untuk mengubah Orde ke-8 menjadi murid tinta hitam kecuali mereka bisa menjebak Orde ke-8 dan terus menggunakan kekuatan tinta mereka untuk mengikisnya. Membunuh adalah satu-satunya pilihan. Kematian salah satu rekan mereka bukanlah apa-apa, tetapi membunuh Orde ke-8 ini sudah cukup untuk menebusnya. Namun, saat dia hendak menyerang, sekelompok wanita babak belur di kapal perang BC tiba-tiba meluncurkan rentetan kemampuan ilahi dan teknik rahasia dari kapal perang. Hantu naga dan Phoenix melintas saat raungan naga yang keras dan teriakan Phoenix terdengar. Satu serangan tidak berarti apa-apa bagi penguasa wilayah ini, tetapi bagaimana dengan 10? Tuan wilayah bawaan ini tidak berani meremehkan serangan gabungan dari 10 master ras manusia Orde ke-7, apalagi beberapa roh ilahi. Wanita ras manusia ini baru saja menunjukkan kelemahan. Dia tiba-tiba tersadarkan. Sebelumnya, dia mengira bahwa para Master Orde ke-7 ras manusia ini lemah dan tidak sekuat yang dia bayangkan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu bukan karena mereka tidak kuat, tetapi mereka sengaja bertindak lemah sehingga dia dan rekannya yang sudah meninggal bisa menurunkan kewaspadaan mereka. Ini adalah jebakan yang ditujukan pada mereka. Penguasa wilayah merasa ngeri. Menghadapi 10 teknik rahasia dan kemampuan ilahi yang terbang ke arahnya, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun kelalaian dan buru-buru mencoba menyelesaikannya. Dia tidak peduli tentang membunuh kultivator Orde ke-8 yang telah dia lukai. Bahkan, dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh lawannya jika dia menyerang lagi, karena meskipun tubuh fisik Master Orde ke-8 telah ditembus oleh serangannya, ekspresinya tidak berubah sedikit pun, hanya ketidakpedulian yang dingin. Tombak panjang di tangannya berubah menjadi gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti dirinya. Biasanya, penguasa wilayah bawaan sudah cukup untuk menangani kekuatan gabungan dari 10 master ras manusia Orde ke-7, tetapi jika ada beberapa roh ilahi di antara 10 master ras manusia Orde ke-7 ini, tekanannya akan cukup besar. Jika Master Orde ke-8 lainnya menyerang bersama, bahkan penguasa wilayah bawaan yang paling kuat pun akan bingung. Energi kekerasan menyapu ke segala arah, menyebabkan ruang terdistorsi dan hancur. Dalam sekejap mata, 10 wanita di kapal perang BC dikirim terbang. Yang Kai juga mundur dengan cepat, darah mengalir dari lukanya. Tuan wilayah juga berada dalam situasi yang sulit, dan setelah serangan yang begitu sengit,
sosoknya yang tinggi menjadi compang-camping, tubuhnya dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya dan darah hitam mengalir darinya. Ekspresinya dipenuhi dengan kengerian. Kekuatan para Master Ras Manusia Orde ke-7 ini agak mengejutkan, tetapi Master Ras Manusia Orde ke-8 ini bahkan lebih luar biasa. Ini bukan Orde ke-8 biasa, itu adalah Orde ke-8 ras manusia kelas tertinggi. Hanya dalam waktu singkat, penguasa wilayah ini memiliki perasaan langsung bahwa bahkan jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun pada pihak lain, apalagi sekarang pihak lain memiliki 10 Orde ke-7 yang mendukung. Dia harus pergi secepat mungkin. Jika tidak, dia takut dia akan mati. Dia masih memiliki 3 teman yang mengejar kapal perang lainnya. Selama dia bisa dengan cepat bertemu dengan mereka, dia akan bisa mempertahankan hidupnya dan bahkan membunuh mereka. Dalam sekejap mata, penguasa wilayah telah memutuskan untuk mundur. Mengambil keuntungan dari momen ketika Bisi dan Yang Kai dikirim terbang, sosoknya berkedip, berubah menjadi cahaya hitam saat dia mencoba melarikan diri. Mengembun, mata Yang Kai dingin saat dia berteriak, menyebabkan ruang di sekitarnya membeku saat cahaya hitam tampak tenggelam ke dalam rawa, sangat mengurangi kecepatannya. Pada saat yang sama, di kapal perang Bisi, bayangan laba-laba raksasa muncul di belakang Sun King Luo, bulan sabit muncul di dahinya. Laba-laba iblis bulan surgawi. Ketika membuka mulutnya, jaring laba-laba melesat keluar dan menyelimuti penguasa wilayah. Pada saat yang sama, ledakan energi yang sulit dilihat dengan kasat mata tiba-tiba muncul ke segala arah, dengan cepat berubah menjadi jaring raksasa dengan penguasa wilayah klan tinta hitam di tengahnya. Setelah ditekan oleh prinsip luar angkasa untuk memulai, sekarang dia telah jatuh ke dalam jaring laba-laba ini, penguasa wilayah tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman dan tidak bisa menahan diri untuk berjuang. Namun, sebelum dia bisa membebaskan diri dari penindasan ini, sosok dari segala arah bergegas ke arahnya, suara Dragon Roar dan Phoenix Cry menjadi semakin keras. Pada saat ini, pertempuran besar pecah ke arah Breaking Dawn. 3 penguasa wilayah mengejar mereka, membuat Breaking Dawn mustahil untuk melarikan diri. Alasan mengapa 3 penguasa wilayah berpisah untuk mengejar Breaking Dawn terutama karena penguasa wilayah telah menemukan seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 di sana. Pada saat ini, Feng Ying telah meninggalkan Breaking Dawn dan bertarung melawan penguasa wilayah sendirian. Namun, Feng Ying tidak maju ke Orde ke-8 untuk waktu yang lama dan fondasinya tidak cukup kuat, jadi setelah pertukaran singkat, dia sudah dalam situasi genting. Di pihak Breaking Dawn, itu bahkan lebih sulit. Dengan kekuatan Dawn Squad dan kinerja Breaking Dawn sendiri, jika mereka bertemu dengan teritori Lord Bawaan, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertarung, tetapi sekarang 2 penguasa wilayah telah bergabung untuk menyerang mereka, Breaking Dawn bukanlah tandingan untuk mereka. Penghalang cahaya pelindung di kapal perang terus meredup, dan tanpa perlindungan kapal perang, anggota pasukan Fajar akan segera terkena serangan penguasa wilayah. Pada saat itu, para kultivator Orde ke-7 mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi mereka yang berada di bawah Orde ke-7 pasti akan mati. Untungnya, orang-orang dari Dawn Squad tahu bahwa mereka bukan kekuatan utama kali ini, jadi mereka tidak perlu bertarung dengan penguasa wilayah. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengulur waktu. Kecepatan Battleship telah didorong ke batasnya, dan di bawah kendali sekelompok Master Open Heaven Stage, itu gesit seperti ikan di air, terus bergerak dan mengubah posisinya, tetapi masih tidak dapat menghindari serangan. 30 napas. Ini adalah waktu terpanjang bagi Breaking Dawn bisa bertahan di bawah pengejaran 2 penguasa wilayah bawaan, dan setelah melebihi 30 napas waktu, seluruh pasukan Fajar akan menghadapi risiko kehancuran. 15 napas kemudian, suara kematian penguasa wilayah tiba-tiba terdengar dari dekat. Anggota Dawn Squad sangat gembira, mengetahui bahwa Yang Kai telah mengambil tindakan. Di sisi lain, 2 penguasa wilayah yang mengejar Breaking Dawn semua menoleh untuk melihat ke arah teman mereka jatuh, memberikan waktu bagi Breaking Dawn untuk bernafas. Sisi Feng Ying juga sama. Dia, yang sudah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, hanya berjuang untuk bertahan. Dia bahkan merasa bahwa dia bisa bertahan lebih lama daripada Breaking Dawn. Seorang Master Orde ke-8 seperti dia, yang baru saja menerobos, terlalu lemah dibandingkan dengan penguasa wilayah bawaan. Meskipun dia tidak langsung terbunuh, jika dia menghadapinya sendiri, dia pasti akan mati. Pembunuhan Yang Kai terhadap penguasa wilayah di sisi lain juga mempengaruhi penguasa wilayah yang menyerang Feng Ying. 3 penguasa wilayah semuanya terkejut. Apa yang terjadi di sana? Itu hanya waktu yang singkat sejak mereka berpisah, jadi bagaimana mungkin salah satu teman mereka jatuh? Segera setelah itu,
Mereka merasakan pertempuran sengit dan aura seorang kultivator ras manusia Orde ke-8. Namun, bahkan jika masih ada kultivator ras manusia Orde ke-8 di sana, dia seharusnya tidak bisa membunuh penguasa wilayah dalam waktu sesingkat itu, kan? Bahkan serangan diam-diam tidak akan berhasil. Sayang sekali. Apakah itu lawan Feng Ying atau dua penguasa wilayah yang mengejar Breaking Dawn? Keduanya mengutuk dalam hati mereka. Setelah beberapa saat shock, serangan mereka menjadi lebih kejam. Karena rekan mereka sudah jatuh, tidak ada gunanya bagi mereka untuk pergi, dan jika rekan mereka yang lain bijaksana, dia kemungkinan akan mendekati mereka. Tidak perlu pergi dan menerimanya, lebih penting untuk berurusan dengan manusia ini terlebih dahulu. 25 napas kemudian, suara teritori Lord jatuh terdengar sekali lagi. 3 penguasa wilayah yang masih hidup benar-benar terkejut. Jika teman pertama terbunuh karena kecerobohan, maka teman kedua yang terbunuh, apa alasannya? Waktu antara kematian kedua sahabat mereka begitu singkat, bagaimana mungkin ada orang yang memiliki kekuatan sebesar itu? Orde ke-9. Tetapi mereka tidak merasakan kekuatan Orde ke-9, hanya Master Orde ke-8. Musuh yang kuat. Ketika Mona Ye meminta mereka untuk datang dan membantu wilayah kerinduan, dia mengatakan dia ingin menghadapi musuh yang kuat. 5 penguasa wilayah tidak terlalu memperhatikannya. Musuh yang disebut kuat seharusnya menjadi master ras manusia Orde ke-8 teratas yang pernah mereka lihat sebelumnya. Semua orang merasa bahwa Mona Ye membuat gunung dari sarang tikus tanah. Sudah ada 5 penguasa wilayah di sini, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa menangani ras manusia Orde ke-8? Tapi sekarang, 3 penguasa wilayah yang masih hidup akhirnya mengerti. Ini adalah musuh yang benar-benar kuat, musuh yang bahkan bisa menakuti para penguasa wilayah. Haruskah mereka melawan atau melarikan diri? Untuk seorang master ras manusia Orde ke-8 untuk dapat membunuh 2 penguasa wilayah dalam waktu yang singkat, dia mungkin lebih kuat dari semua master ras manusia Orde ke-8 yang mereka temui, tetapi dia pasti telah membayar harga yang mahal untuk melakukannya. Jadi ini mungkin waktu terbaik untuk membunuhnya. Tanpa menunggu ketiga penguasa wilayah ini mendiskusikan apapun, penguasa wilayah yang menyerang Feng Ying tiba-tiba melihat kilatan cahaya dan seorang pemuda berlumuran darah dan mengenakan ekspresi dingin tiba-tiba muncul. 5544. Niat membunuh ras manusia ini hampir nyata, dan tombak panjang di tangannya berlumuran darah Master Klan Tinta Hitam. Aura ini, bukankah itu aura Master ras manusia Orde ke-8 yang dia rasakan barusan? Tuan wilayah yang bertarung dengan Feng Ying menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana orang ini tiba begitu cepat? Meskipun dia ketakutan, yang membuatnya merasa sedikit lega adalah bahwa pihak lain tampaknya juga terluka dan lukanya tidak ringan. Cedera yang memang tidak ringan. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, dia telah menggunakan spike penghancur jiwa untuk meluncurkan serangan diam-diam ke penguasa wilayah pertama. Sementara jiwanya terkoyak, cahaya hitam penguasa wilayah kedua juga telah menembus tubuhnya. Hanya karena fisiknya begitu kuat sehingga dia bisa bertahan, jika itu adalah Orde ke-8 biasa, dia akan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Setelah itu, dia bergabung dengan Yurumeng dan gadis-gadis lain, dan hanya dalam 10 napas, mereka berhasil mengalahkan penguasa wilayah kedua. Mampu membunuh penguasa wilayah kedua dalam waktu sesingkat itu bukan tanpa biaya. Saat membunuh penguasa wilayah kedua, Yang Kai tidak menggunakan spike penghancur jiwa, melainkan mengandalkan penindasan dan dukungan Yurumeng dan yang lainnya, serta kekuatannya sendiri. Sekarang, Yurumeng dan yang lainnya semuanya terluka, Yang Kai juga terluka. Dia tidak peduli, kemampuan pemulihannya sangat kuat, jadi selama itu bukan cedera fatal, itu tidak akan menjadi masalah besar. Setelah bertahun-tahun bertempur, dia telah selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh begitu banyak musuh yang kuat karena dia lebih kejam daripada musuhnya sendiri. Tuan wilayah kedua juga tidak beruntung. Tuan wilayah sulit untuk dibunuh, dan tuan wilayah bawaan bahkan lebih sulit untuk dibunuh. Jika dia bertemu dengan Orde ke-8 lain yang bekerja sama dengan Yurumeng dan yang lainnya, bahkan jika penguasa wilayah bukan tandingan mereka, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Menghadapi penguasa wilayah yang bertekad untuk melarikan diri, bahkan seorang ahli seperti Xiang San mungkin tidak memiliki sarana untuk menghentikannya. Namun, yang dia temui adalah Yang Kai, yang mahir dalam prinsip luar angkasa. Di bawah pengaruh pembekuan ruang, penguasa wilayah tidak punya jalan keluar. Jika dia tidak mati, siapa lagi? Yang Kai tahu bahwa Breaking Dawn tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia tidak peduli dengan kerugian yang akan dia derita.
Dia hanya bisa menggunakan Soul Shattering Spike 3 kali dalam waktu singkat, menggunakannya untuk keempat kalinya berturut-turut terlalu berisiko. Kali ini, dengan munculnya 5 penguasa wilayah, dia sangat ambisius dan ingin membunuh kelima penguasa wilayah, jadi dia tidak akan menggunakan spike penghancur jiwa kecuali benar-benar diperlukan. Sekarang, sudah waktunya untuk menggunakannya. Dia menerobos kehampaan dan tiba dalam sekejap. Sementara penguasa wilayah yang melawan Feng Ying masih shock, Yang Kai telah mengaktifkan Soul Shattering Spike-nya. Dalam sekejap, jiwa penguasa wilayah ini bergetar dan dia kesakitan, seperti kucing yang ekornya diinjak, mengeluarkan tangisan yang tajam. Saat dia kehilangan konsentrasi, serangan gabungan Yang Kai dan Feng Ying tiba. Manifestasi kemampuan ilahi Feng Ying, Myriad Sword Dragons Venerable, melilit tubuhnya dan mengirimkan cahaya pedang yang luar biasa ke arah penguasa wilayah. Tombak naga Asure di tangan Yang Kai dikelilingi oleh banyak konsep Dao. Dengan satu pukulan, setengah dari tubuh penguasa wilayah bawaan telah dihancurkan, tetapi dia belum mati. Mungkin kematian kedua rekannya telah membuatnya waspada, tetapi bahkan dalam situasi putus asa seperti itu, dia hampir tidak bisa bertahan. Namun, auranya telah sangat melemah, jadi bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan penguasa wilayah bawaan? Yang Kai agak terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia gagal membunuh lawannya dengan Soul Shattering Spike, tetapi pada saat ini, dia tidak peduli. Sisi Breaking Dawn berada dalam bahaya, dan jika dia tidak segera membantu mereka, Breaking Dawn mungkin akan hancur berkeping-keping. Dengan kilatan sosoknya, dia melemparkan penguasa wilayah bawaan yang setengah mati ke Feng Ying dan langsung muncul di hadapan Breaking Dawn. Pada saat itu, pertahanan Breaking Dawn hancur, dan dengan Sen Ao dan Open Heaven Orde ke-7 lainnya memimpin, Breaking Dawn bersiap untuk bertarung sampai mati dengan dua penguasa wilayah. Waktu Yang Kai sempurna. Menghadapi serangan bersama dua penguasa wilayah, Yang Kai tidak punya cara untuk menghindar. Dengan Breaking Dawn di belakangnya, jika dia mengelak, pasukan Fajar pasti akan menderita banyak korban. Matahari besar terbit, gagak emas menangis, bulan purnama terbit, dan cahaya bulan turun. Prinsip ruang dan waktu bergabung bersama. Matahari dan bulan bersinar bersama sebagai kekuatan misterius ruang dan waktu memenuhi udara. Matahari dan bulan langsung berubah menjadi gasing berputar yang turun menuju dua penguasa wilayah. Detik berikutnya, gelombang kejut yang dahsyat meledak. Apakah itu dua penguasa wilayah bawaan atau Yang Kai dan Breaking Dawn? Mereka semua sangat menderita. Di atas Breaking Dawn, semua anggota Dawn Squad memuntahkan seteguk darah saat ekspresi mereka menjadi suram. Wajah Yang Kai sepucat kertas, sementara dua penguasa wilayah di seberangnya masih shock. Mereka belum pernah melihat kultivator ras manusia Orde ke-8 yang begitu kuat sebelumnya. Pihak lain sudah terluka, tetapi bahkan ketika mereka berdua menggabungkan kekuatan mereka, mereka benar-benar diblokir. Kemampuan ilahi yang baru saja digunakan orang ini sangat kuat. Selain itu, konsep yang terkandung dalam kemampuan ilahi ini bahkan lebih sulit untuk dipahami. Pada saat ini, kekuatan ruang dan waktu yang mendalam berlama-lama di sekitar tubuh mereka, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Haruskah mereka terus bertarung atau haruskah mereka pergi sekarang? Manusia ini terlalu kuat. Jika mereka bisa membunuhnya di sini, semua pengorbanan yang mereka lakukan akan sepadan, tetapi pihak lain tampaknya bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Jika mereka tidak bisa membunuhnya di sini, mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka. Pada saat ini, kedua penguasa wilayah benar-benar yakin bahwa orang ini adalah musuh kuat yang disebutkan Mona Ye. Untuk sesaat, mereka mengutuk Mona Ye di dalam hati mereka. Orang ini hanya memberitahu mereka bahwa musuh yang kuat mungkin muncul di wilayah kerinduan, tetapi dia tidak menjelaskannya, menyebabkan mereka kehilangan dua rekan mereka. Jika Mona Ye tahu apa yang mereka pikirkan, dia pasti akan mencari keadilan. Berita Yang Kai datang langsung dari wilayah Nether Misterius. Dengan prestasi pria ini dalam membunuh 3 penguasa wilayah dan mendatangkan malapetaka di wilayah Nether Misterius, dia cukup berhati-hati dan segera meminta 5 penguasa wilayah ini untuk membantunya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan 10 penguasa wilayah berkumpul bersama, mereka akan dapat menangkap Yang Kai, tetapi sebelum mereka bahkan dapat bertemu, 5 penguasa wilayah ini telah bertemu dengan Yang Kai. Setelah pertempuran hebat ini, 5 penguasa wilayah menderita satu demi satu, sesuatu yang tidak diantisipasi oleh klan tinta hitam. Saat kedua penguasa wilayah ragu-ragu, suara penguasa wilayah lain yang jatuh terdengar dari dekat. Feng Ying lah yang telah membunuh lawannya. Tuan wilayah ketiga ini telah mengambil spike penghancur jiwa dari Yang Kai dan juga dipukul olehnya dan Feng Ying bersama-sama, menyebabkan setengah tubuhnya meledak.
Meskipun dia hampir tidak bisa mempertahankan hidupnya, kekuatannya juga sangat menurun. Yang Kei ingin menyelamatkan Breaking Dawn, jadi dia tidak punya waktu untuk menghabisinya. Setelah dia pergi, Feng Ying secara alami habis-habisan. Sebelumnya, dia telah ditekan oleh pihak lain dan berada dalam bahaya besar, tetapi sekarang, penguasa wilayah bukanlah lawannya. Mau bagaimana lagi, lukanya terlalu parah. Itu sudah cukup baik sehingga dia bisa menunjukkan setengah dari kekuatannya. Di bawah serangan tanpa henti Feng Ying, penguasa wilayah ini hanya bertahan beberapa saat sebelum dibunuh oleh pedangnya. Ini adalah penguasa wilayah pertama yang Feng Ying bunuh secara pribadi setelah maju ke Orde ke-8. Tidak ada yang perlu disyukuri. Jika Yang Kei tidak meletakkan dasar baginya untuk membunuh musuhnya, dia mungkin sudah mati sekarang. Tanpa ragu-ragu, setelah membunuh lawannya, Feng Ying segera memutar pedangnya dan terbang menuju Yang Kei. Dengan ini, dua penguasa wilayah yang awalnya masih ragu-ragu tidak lagi ragu-ragu. Mereka tidak percaya diri untuk mengalahkan Yang Kei, dan sekarang karena ras manusia mendapat dukungan Orde ke-8 lainnya dan kapal perang lain mendekat, begitu mereka dikepung, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Kedua penguasa wilayah segera membuat keputusan dan terbang ke kejauhan. Yang Kei telah lama waspada terhadap mereka, jadi melihat ini, dia sekali lagi mengaktifkan prinsip luar angkasa untuk membekukan kekosongan. Namun, cedera Yang Kei juga tidak ringan. Kali ini, kemampuannya untuk membekukan kekosongan agak kurang. Jika itu hanya satu penguasa wilayah, dia mungkin bisa menahan mereka untuk sementara waktu, tetapi dengan dua penguasa wilayah bergabung, mereka dapat dengan cepat menghancurkan kekosongan dan membebaskan diri. Yang Kei menggertakkan giginya dan mengejar mereka dengan tombaknya. Ini adalah kesempatan langka untuk membunuh penguasa wilayah, jadi bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? 3 dari 5 penguasa wilayah sudah mati, jadi membunuh 2 lagi bukanlah apa-apa. Keluarga harus bersatu kembali di dunia bawah. Feng Ying mengikuti dari belakang. Tidak jauh, Yu Rumeng dan yang lainnya yang bergegas juga buru-buru mengubah arah. Di samping, di atas Breaking Dawn, kelompok dari Dawn Squad juga mengikuti setelah istirahat sejenak. 2 kapal perang, dan 2 Master Orde ke-8 terus mengejar 2 penguasa wilayah bawaan. Dalam sekejap mata, mereka telah melintasi ribuan kilometer. Kedua penguasa wilayah sangat marah karena orang-orang ini terus mengejar mereka. Sejak mereka meninggalkan pembatasan besar awal surgawi, mereka tidak pernah dalam keadaan yang menyedihkan. Ini karena Mona Ye terkutuk itu. Berita itu belum menyebar dengan jelas, setelah ini, mereka pasti akan meminta penjelasannya. Hati kedua penguasa wilayah dipenuhi dengan kebencian, tetapi tiba-tiba ekspresi mereka menjadi serius saat mereka melihat ke depan. Ada penyergapan. Sebenarnya ada master ras manusia berbaring di penyergapan di sini. Kedua penguasa wilayah terkejut. Pada saat yang sama, sebuah istana megah tiba-tiba muncul di kehampaan. Istana ini sangat kuno dan memiliki plakat di atas pintunya yang bertuliskan, "Waktu mengalir." Di depan istana berdiri 2 sosok, keduanya berpakaian putih, satu laki-laki dan satu perempuan. Ketika pria dan wanita muda ini melihat 2 penguasa wilayah bawaan yang melarikan diri, mereka tidak hanya tidak takut, tetapi wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah mereka telah menangkap ikan besar. Keduanya jelas mengembangkan teknik kultivasi yang sama, ketika mereka bergabung, waktu tampak menjadi kacau. Istana raksasa langsung berubah menjadi butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya, dan kedua sosok itu juga menghilang. Butir pasir melilit kedua penguasa wilayah, mempengaruhi persepsi mereka tentang waktu. Yang Xiao dan Yang Sui menyerang. Mereka dapat dianggap sebagai murid dari Flowing Time Great Emperor, dan setelah mendapatkan Flowing Time Divine Palace, mereka telah berfokus pada kultivasi prinsip waktu, terutama karena Yang Xiao adalah anggota klan naga. Prinsip waktu adalah kemampuan ilahi bawaannya, memungkinkan dia untuk berkultivasi dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan bimbingannya yang cermat, Yang Sui juga mendapat banyak manfaat. Sekarang, keduanya memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam Dao of Time. Mereka berdua bukanlah orang yang arogan dan tahu bahwa mereka bukanlah lawan dari penguasa wilayah, jadi mereka tidak berencana untuk melakukan apapun terhadap yang lain. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, jadi tujuan mereka hanyalah untuk menjerat mereka. Bahkan jika itu hanya sesaat, itu baik-baik saja. Jika itu adalah kultivator klan tinta hitam biasa yang menghadapi teknik rahasia yang aneh, mereka pasti akan kesulitan untuk menolak, tetapi kedua penguasa wilayah bawaan ini sangat kuat, jadi tidak perlu bagi mereka untuk melihat melalui kekurangan teknik rahasia ini. Keduanya memanggil kekuatan tinta mereka dan meninju. Mengalahkan 10 keterampilan dengan 1 kekuatan. Di bawah pukulan ini,
pasir di langit tiba-tiba berputar dan berubah kembali menjadi bentuk istana. Di bawah gelombang kejut yang keras, istana mulai bersenandung dan pecah, menyebabkan Yang Xiao dan Yang Sui, yang berdiri di depan istana, batuk darah. 5545. Lancang. Salah satu penguasa wilayah menjadi marah. Orde ke-7 dan Orde ke-6 puncak, mengandalkan semacam teknik misterius untuk menghalangi jalannya. Mereka tidak berani bertarung dengan Master Ras Manusia Orde ke-8, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak berurusan dengan dua Orde ke-7 dan puncak Orde ke-6 ini. Tepat saat dia hendak membunuh mereka semua, sebuah kapal perang terbang keluar dari belakang Flowing Time Divine Palace. Di kapal perang, sosok cantik Zhao Ye memegang tombak di tangannya, ekspresinya dingin dan garang saat gambar tombak bergegas ke depan. Di sebelah kiri, Zhao Yebai, yang memiliki ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya, mengaktifkan prinsip luar angkasa dan mendorong kekuatan luar angkasa ke tombaknya, menyebabkan tombak Zhao Ye berubah tak terduga sementara di sebelah kanan, prinsip waktu Suyi beredar di sekelilingnya. Tubuhnya saat dia juga menuangkan kekuatan waktunya ke dalam tombak, menggabungkannya dengan kekuatan luar angkasa kakak tertua untuk menampilkan jenis kekuatan baru. Tiga Tao besar Yang Kai, setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama, mereka menjadi sangat akrab dengan kekuatan satu sama lain dan mampu bekerja sama dengan sempurna. Ini adalah teknik rahasia yang mereka bertiga kembangkan yang memungkinkan mereka menggabungkan kekuatan untuk membunuh musuh mereka. Dengan mereka bertiga di Orde ke-7, kekuatan gabungan mereka setara dengan serangan Orde ke-8. Tombak ini berisi bentuk embrio dari tombak Yang Kai. Kedua penguasa wilayah agak ketakutan. Baru saja, roda ilahi matahari dan bulan Yang Kai telah menyebabkan mereka menderita beberapa kerugian, dan kekuatan ruang dan waktu belum sepenuhnya terselesaikan. Sekarang, ketiga serangan gabungan Orde ke-7 ini sebenarnya mengandung jejak misteri ruang dan waktu. Ketiga Master Orde ke-7 ini pasti memiliki semacam hubungan dengan Master Ras Manusia Orde ke-8 itu. Kedua penguasa wilayah sampai pada kesimpulan dan menyerang dengan kejam. Kekuatan tinta yang kejam melonjak, menyebabkan Zhao Ye, Zhao Yebai, dan Suyi merasa seolah-olah mereka disambar petir, wajah mereka menjadi pucat saat mereka memuntahkan seteguk darah. Tanpa menunggu pihak lain untuk membunuh mereka semua, Zhao Yebai membuat keputusan cepat dan menggunakan prinsip luar angkasa untuk membungkus saudara junior dan junior sister, dengan paksa memindahkan mereka beberapa ratus kilometer jauhnya. Salah satu kemampuan ilahi penguasa wilayah meledak dan tidak mengenai apa-apa selain udara. Pada saat ini, di belakang kekuatan tinta yang melonjak, tiga sosok bergegas keluar. Salah satunya adalah manusia batu yang sangat kecil. Saat dia melewati blokade Ing Force, dia memukul dadanya dengan kedua tangan dan meraung. Sosok kecilnya dengan cepat berkembang dan berubah menjadi raksasa. Roh ilahi, Tai Yue, itu mengulurkan tangan untuk meraih dua penguasa wilayah, tetapi tidak dapat melakukannya. Di bawah serangan sengit, kerikil di tangannya mulai berjatuhan. Suara Phoenix Cry terdengar sekali lagi saat api yang mengamuk menyapu. Phoenix api muncul dari udara tipis dan menyemburkan api ke arah dua penguasa wilayah. Di bawah panas terik, bahkan ruang itu sendiri mulai terdistorsi dan pecah. Ada juga Kyongki yang bergegas ke depan, sosoknya bergerak saat memotong kekosongan. Di kapal perang BC, Little Red dan Little Black sama-sama menggunakan teknik rahasia mereka untuk membombardir mereka, bahkan kapal perang BC memukul mereka dengan keras. Kedua penguasa wilayah sangat marah. Hajingan ini terus menyerang satu demi satu, mengganggu mereka tanpa akhir. Jika ini adalah waktu lain, mereka tidak akan menempatkan mereka di mata mereka, tapi apa yang terjadi sekarang? Mereka melarikan diri untuk hidup mereka, dengan dua Ordo ke-8 ras manusia dan dua kapal perang ras manusia mengejar mereka. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, kemungkinan besar mereka akan mengalami nasib yang sama seperti ketiga rekan mereka. Pergi. Salah satu penguasa wilayah meraung saat energi kekerasan menyapu ke segala arah. Pada saat ini, apakah itu Xiao Xiao, Liu Yan, Kyongki atau tiruan BC, semuanya dikirim terbang, kepala mereka berputar. Meskipun kekuatan mereka tidak lemah, mereka masih jauh lebih rendah daripada penguasa wilayah bawaan. Dengan kekuatan penuh mereka, serangan gabungan mereka langsung dipatahkan. Tapi itu sudah cukup, sementara mereka terjerat dengan dua penguasa wilayah, Yang Kai, Feng Ying, Breaking Dawn, Yurumeng dan yang lainnya di kapal perang BC lainnya telah menyusul. Kedua penguasa wilayah langsung dikepung dari semua sisi. Pertempuran meletus dalam sekejap, dan teknik rahasia dan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya saling silang, menyebabkan orang mengerang dari waktu ke waktu. Dalam konfrontasi instan itu, tidak ada yang berani menahan diri. Tiba-tiba,
sebuah celah muncul di pengepungan, dan kedua penguasa wilayah tidak berani ragu dan segera bergegas melewatinya. Salah satunya sangat cepat sehingga dalam sekejap mata, dia sudah berlari jauh. Bahkan Yang Kai tidak punya waktu untuk menghentikannya, tetapi yang kedua adalah langkah yang terlalu lambat, dan sebelum dia bisa bergegas keluar, Yang Kai sudah menyapu tombaknya. Kembali ke sini. Dengan ledakan energi yang hebat, penguasa wilayah mundur tanpa daya dan sekali lagi dikelilingi oleh beberapa tim kecil. Yang Kai tidak terlibat dengan penguasa wilayah ini dan dengan cepat mengirim pesan ke Feng Ying, "Aku akan menyerahkan ini padamu." Dia kemudian mengejar penguasa wilayah yang melarikan diri. Feng Ying, pasukan Fajar, tim Yurumeng, dan sekelompok anak nakal sudah cukup untuk bersaing dengan penguasa wilayah. Yang Kai tidak berharap mereka dapat membunuh penguasa wilayah itu, dia hanya ingin mereka menjebaknya. Dia ingin terlebih dahulu membunuh orang yang melarikan diri sebelum kembali untuk berurusan dengan yang terperangkap ini. Dengan prinsip luar angkasa yang berfluktuasi dengan liar, Yang Kai dengan cepat mengejar penguasa wilayah, tetapi sebelum dia bisa bertindak, ekspresinya berubah dan Divine Sense-nya mendeteksi 5 aura yang sangat kuat mendekat dengan cepat. Ada 5 penguasa wilayah lagi. Yang Kai juga terkejut. Awalnya, dia mengira bahwa 5 penguasa wilayah yang dia temui adalah semua kekuatan yang telah dikerahkan klan tinta hitam di wilayah kerinduan. Bahkan jika mereka tidak semua, mereka harus menjadi mayoritas. Bagaimanapun, semua penguasa wilayah memiliki tanggung jawab mereka sendiri dan tidak dapat dengan mudah dimobilisasi. Tanpa diduga, ada 10 dari mereka di sini. Dia juga tidak menyangka bahwa Mona Ye, yang bertanggung jawab atas wilayah kerinduan, akan sangat menghormatinya. Setelah mengetahui bahwa dia telah meninggalkan wilayah Nether misterius dan kemungkinan akan datang ke wilayah kerinduan, dia segera mengundang 5 penguasa wilayah lainnya untuk membantunya. Namun, 5 penguasa wilayah ini bahkan tidak punya waktu untuk bertemu dengan Mona Ye dan bertemu Yang Kai di tengah jalan, menyebabkan 3 kematian dan 2 cedera. Yang Kai terkejut, sementara Mona Ye hampir muntah darah. Jika dia bisa mengumpulkan kekuatan 10 penguasa wilayah, tidak peduli seberapa kuat Yang Kai, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah. Informasi tentang Yang Kai datang dari wilayah Nether misterius, dan wilayah kerinduan telah menerimanya paling awal, jadi Mona Ye tidak menunda dan meminta bantuan. 5 penguasa wilayah yang datang untuk membantu mungkin tidak tahu banyak tentang Yang Kai, jika tidak, mereka tidak akan menderita kerugian besar seperti itu. Merasakan bahwa pertempuran telah pecah di sini, Mona Ye segera memimpin 4 penguasa wilayah lainnya untuk membantu, tanpa membawa bawahan bersamanya. Dalam pertempuran tingkat ini, jika seseorang bukan penguasa wilayah, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Sayangnya, sebelum mereka bisa tiba, mereka menyadari bahwa 3 penguasa wilayah telah jatuh. Hanya 2 yang tersisa. Dari jauh, Mona Ye bisa melihat penampilan menyedihkan tuan wilayah saat dia melarikan diri. Faktanya, penampilan Yang Kai bahkan lebih menyedihkan, tetapi kematian tragis ketiga temannya telah membuatnya kehilangan keberanian untuk melawan Yang Kai sendirian. Siapa yang tahu jika manusia ini sengaja menunjukkan kelemahan dan menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Merasakan aura Mona Ye dan penguasa wilayah lainnya, penguasa wilayah yang melarikan diri sangat gembira dan bekerja lebih keras untuk mendekati Mona Ye. Cepat pertahankan jiwamu. Mona Ye juga memperingatkan tepat waktu. Menurut perkiraannya sebelumnya, Open Heaven Orde ke-8 yang disebut Yang Kai ini pasti memiliki semacam kemampuan untuk melukai jiwa musuh secara instan dan kemudian membunuh mereka dalam satu pukulan. Jadi ketika menghadapi musuh seperti itu, dia harus melindungi jiwanya agar dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Penguasa wilayah yang melarikan diri bukanlah orang idiot, jadi ketika dia mendengar teriakan Mona Ye dan mengingat adegan ketiga temannya sekarat, dia segera mengerti dan dengan cepat mengedarkan kekuatan Divine Sense-nya untuk menjaga pikirannya. Hajingan, Yang Kai mengutuk dalam hatinya. Tampaknya dia telah menggunakan Soul Shattering Spike terlalu sering, memungkinkan penguasa wilayah klan tinta hitam menemukan kekurangan. Ini juga dalam harapannya. Meskipun tidak ada jejak Soul Shattering Spike yang digunakan, fluktuasi kekuatan Divine Sense tidak dapat disembunyikan dari mereka yang tertarik. Dia telah menggunakan spike penghancur jiwa untuk membunuh begitu banyak penguasa wilayah dan bahkan menggunakannya di bawah pengawasan Raja Kerajaan. Jika klan tinta hitam masih belum menemukan apapun, itu benar-benar bodoh. Namun, Soul Shattering Spike sangat kuat karena mengandalkan jiwa Yang Kai. Bahkan jika penguasa wilayah klan tinta hitam berjaga-jaga, tidak mungkin baginya untuk memblokirnya sepenuhnya. Hanya saja Yang Kai tidak yakin dia bisa dengan cepat membunuh penguasa wilayah ini. Jika dia tidak bisa membunuhnya dalam satu pukulan,
Pihak lain hanya perlu menundanya sejenak sebelum 5 penguasa wilayah yang datang untuk mendukungnya akan tiba. Pada saat itu, orang yang berada dalam situasi buruk adalah dia. Oleh karena itu, setelah beberapa saat ragu-ragu, Yang Kai menembak dengan tombaknya, berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Jika dia tidak bisa membunuhnya, maka dia tidak akan membunuhnya. Bagaimanapun, masih ada penguasa wilayah yang terperangkap di sini, itu sama jika dia membunuh mereka nanti. Penguasa wilayah yang melarikan diri telah diperingatkan oleh Mona Ye dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan jiwanya, tetapi tombak Yang Kai tiba-tiba mengenainya, menyebabkan punggungnya kabur. Penguasa wilayah mengutuk dalam hatinya, tidak tahu apakah harus berterima kasih kepada Mona Ye atau mengutuknya. Di depannya, Mona Ye meraung, hentikan dia. Melihat Yang Kai hendak melarikan diri, bagaimana mungkin Mona Ye mengizinkannya melakukannya? Dalam waktu sesingkat itu, 3 penguasa wilayah telah mati, jadi jika mereka tidak membunuh Yang Kai, akan sulit bagi mereka untuk melapor kembali. Mereka masih agak jauh, jadi kata-kata ini ditujukan kepada penguasa wilayah yang dikejar oleh Yang Kai. Penguasa wilayah berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Sungguh lelucon, dia akhirnya berhasil melarikan diri, jadi sekarang adalah waktu yang wajar untuk bertemu dengan Mona Ye dan yang lainnya untuk menyelamatkan hidupnya. Jika dia benar-benar mencoba menghentikan Yang Kai dan memaksanya ke sudut, dia mungkin bukan lawannya. Mona Ye dan yang lainnya tidak akan punya waktu untuk menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, 6 penguasa wilayah berkumpul bersama. Mata Mona Ye dipenuhi dengan api saat dia menatap penguasa wilayah yang baru saja lolos dari kematian. Kamu Gong, apakah kamu tuli? Aku memintamu untuk menghentikannya. Tuan wilayah memanggil Yu Gong mencibir, jika saya mencoba menghentikannya, saya khawatir saya sudah mati. Kamu belum pernah melihat orang ini membunuh penguasa wilayah secara langsung, jadi kamu bisa bertindak begitu arogan di depanku. Jika Anda melihatnya, Anda akan berlari lebih cepat dari saya. Mona Ye menggertakkan giginya, tapi ini bukan waktunya untuk terlibat dalam masalah ini. Masih ada aura penguasa wilayah di depan mereka, jadi mereka harus bergegas dan menyelamatkannya. Kalau tidak, itu akan terlambat. Kejar dia. Mona Ye berteriak saat dia memimpin 5 penguasa wilayah lainnya ke depan. Di sisi lain, penguasa wilayah yang terperangkap dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Orang-orang di sekitarnya tidak terlalu kuat, hanya ada satu orde ke-8 yang tidak maju selama bertahun-tahun, dan sama sekali bukan lawannya. Tapi ada terlalu banyak dari mereka. Hanya Ordo ke-7 saja yang memiliki 20 atau 30 orang, termasuk banyak roh ilahi.